Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ekologi dan lingkungan, kepada Pak Tio serta rekan-rekan yang sudah hadir dalam mata kuliah ekologi dan lingkungan pada hari ini. Semoga diberikan kesehatan dan keselamatan dan dilancarkan dalam pelajaran hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wilda Akmalia. Di sini saya sebagai moderator, dan ada rekan saya Dede Nurpaida serta Sophie Hasdiani. Nah, kami dari kelompok 5, di mana dalam presentasi kali ini kelompok 5 akan menjelaskan mengenai spesies individu dalam ekosistem. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Dede Nurpaida. Kepada Dede Nurpaida saya persilahkan. Terima kasih moderator. Untuk yang pertama yaitu konsep habitat dan relung ekologi. Konsep habitat. Habitat organisme ialah tempat di mana suatu organisme hidup, atau bisa disebut juga tempat di mana manusia dapat menemukan organisme tersebut. Habitat juga dapat berarti sebagai tempat hidup komunitas, meliputi lingkungan biotik dan abiotik. Kemudian maaf deh, suaranya ke-unmute. mohon maaf. Ulangi lagi, yaitu relung ekologi. Relung ekologi merupakan terminologi yang lebih inklusif yang tidak hanya meliputi ruang atau tempat yang ditinggali suatu organisme, tetapi juga peranannya dalam komunitas. Misalnya, kedudukan pada jenjang makanan dan posisinya pada gradien lingkungan, seperti temperatur, kelembaban, pH tanah, dan kondisi lain yang ada. Relung ekologi suatu organisme tidak hanya tergantung di mana organisme tersebut hidup, tetapi juga pada apa yang dilakukan oleh organisme, seperti bagaimana organisme tersebut mengubah energi, bertingkah laku, bereaksi, mengubah lingkungan fisik maupun biologi, dan bagaimana organisme dihambat oleh spesies lain. Next. Kemudian ada aspek-aspek dalam relung ekologi. Ada 3 aspek dalam relung ekologi. Yang pertama ada relung habitat, kemudian relung jenjang makanan atau relung tropik, dan relung multidimensional. Relung habitat. Menurut Greener, relung merupakan bagian dari habitat yang disebut dengan mikrohabitat. Dengan pandangan ini, Greener mengatakan bahwa setiap relung hanya dihuni oleh satu spesies. Contohnya, ketika kita mengatakan relung habitat dari kalajengking, maka akan menjelaskan mikrohabitat kalajengking tersebut, seperti pada suhu dan kelembaban berapa kalajengking dapat hidup. Apakah dia akan tahan terhadap cahaya atau tidak? Dan di mana dia hidup. Kemudian yang kedua ada relung jenjang makanan atau relung tropik. Relung merupakan fungsi atau peranan spesies di dalam komunitasnya.
Maksudnya, kedudukan suatu spesies dalam komunitas kaitannya dengan peristiwa makan-memakan, dan pola-pola interaksi lain. Contohnya, relung tropik dari katak sawah. Maka kita harus menjelaskan bahwa katak itu makan apa dan dimakan oleh siapa. Apakah dia herbivora, karnivora, atau omnivora. Kemudian yang selanjutnya ada relung multidimensional. Kisaran berbagai variabel fisik dan kimia, serta peranan biotik yang memungkinkan suatu spesies dan survival dan berkembang di dalam suatu komunitas. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa relung ini merupakan gabungan dari relung habitat dan relung jenjang makanan. Contohnya, relung multidimensi dari tikus sawah. Berarti kita akan menjelaskan tentang mikrohabitatnya dan juga menjelaskan apa makanan dari tikus sawah tersebut dan siapa predatornya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dede yang sudah menjelaskan. Selanjutnya, next. Nah, di sini bagian relung ekologi dan aspek geografi dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan ya mengenai relung. Jadi relung itu dalam sebuah posisi yang ditempati oleh suatu spesies makhluk hidup tertentu itu berdasarkan rentang fisik yang ditempati serta peranan yang dilakukan oleh makhluk hidup tersebut di dalam komunitasnya, serta dapat menentukan bagaimana spesies makhluk hidup itu memberikan tanggapan terhadap tersedianya sumber daya hidup dan juga keberadaan para pesaing ataupun para pemangsa dalam suatu ekosistem. Serta relung juga dalam aspek geografi bisa diartikan menjadi sebuah status fungsional atau sesuatu dalam makhluk hidup yang berdasarkan suatu adaptasi atau morfologinya, anatomi, fisiologi, dan juga perilaku di tempat hidupnya. Nah, yang pertama itu ada ekuivalen ya. Ekuivalen ekologi itu adalah jenis-jenis hewan yang menempati relung ekologi atau sama juga dengan disebut ekivalen. Nah, dalam habitat yang serupa di daerah geografi yang berbeda. Ekivalen ekologi itu contohnya seperti cacing tanah yang secara morfologi mempunyai bentuk yang sama, namun sebenarnya mereka itu berbeda spesies. Seperti contohnya juga cacing tanah yang ada di Jawa atau bahasa ilmiahnya Peretina javanica, serupa dengan javanica. Cacing tanah yang ada di Amerika seperti Lumbricus atau sama juga dengan Lumbricus terretis. Yang selanjutnya itu ada Allopatric. Allopatric di sini yaitu atau spesies Allopatric yaitu pembentukan spesies baru karena terdapat isolasi geografi yang menghalangi aliran gen antar populasi. Isolasi geografi sendiri yaitu merupakan hambatan alam yang disebabkan oleh kondisi alam seperti laut, gunung, dan gurun pasir. Dan ada spesies simpatri, yaitu pembentukan spesies baru dalam suatu wajah tanpa adanya penghalang fisik utama, tetapi terjadi melalui isolasi genetik, tingkah laku, serta isolasi ekologi. Jadi dengan demikian pengertian antara spesies Allopatric dan spesies simpatrik itu perbedaannya spesies Allopatric disebabkan karena isolasi geografi, sedangkan spesies simpatrik itu disebabkan oleh isolasi genetik, tingkah laku, dan ekologi. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada pergantian sifat. Jadi pergantian sifat itu merupakan spesies hewan yang berkerabat dekat atau satu marga atau genus. Misalnya itu
dapat ditemukan pada habitat atau daerah penyebaran yang sama atau bisa disebut juga simpatrik, atau ditemukan pada habitat dan daerah penyebaran yang berbeda bisa disebut dengan alopatrik. Nah, jadi jika spesies hewan yang berkerabat dekat atau disebut kogenerik itu ditemukan dalam keadaan simpatrik, seleksi alam akan menghasilkan ciri-ciri tubuh yang semakin mencolok. Perbedaannya di antara spesies itu atau bisa dikatakan mengalami evolusi diversi. Tapi sebaliknya dalam keadaan alopatrik, seleksi alam itu akan menghasilkan sebuah evolusi konvergen, sehingga perbedaan-perbedaan ciri-cirinya itu makin kabur, seperti fenomena di atas itu yang tadi saya sebutkan itu merupakan suatu pergantian sifat. Nah, mungkin salah satu contohnya itu dari pergantian sifat terjadi pada 2 spesies burung dari genus Sitia, yakni burung Sitia tep, dalam bahasa ilmiahnya itu Sitia tep pronoto dan Sitia nemayer, yang dalam penyebarannya itu dapat meliputi beberapa negara di daerah Asia Kecil seperti terdapat di Turki, Yunani, Iran, Afghanistan, Pakistan, dan lain-lain. Dan dalam keadaan alopatrik, penampilannya itu sangat mirip satu dengan yang lainnya, sehingga hampir-hampir tidak ada yang dapat dibedakan. Tetapi sebaliknya dalam keadaan simpatrik mudah sekali mengenali bagian seperti di bagian di atas mata. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan seleksi alam. Seleksi alam merupakan istilah yang diajukan oleh Charles Darwin yang dapat diartikan sebagai proses di mana suatu individu yang memiliki ciri bawaan dapat bertahan hidup dan bereproduksi dalam tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu lain yang diakibatkan dengan adanya suatu ciri bawaan yang dimilikinya. Seleksi alam merupakan spesies atau pembentukan spesies dan perkembangan macam spesies yang dapat terjadi apabila terdapat aliran gen dalam gen pool yang terhalang oleh sesuatu mekanisme isolasi. Nah, di sini jika isolasi terjadi karena adanya pemisahan secara geografi, populasi tersebut akan turun-temurun dari nenek moyang yang sama yang akan menghasilkan spesies baru yang disebut dengan allopatrik atau allopatrik speciation. Jika spesies itu terjadi karena adanya halangan ekologi atau melalui faktor genetik pada daerah yang sama, maka akan dapat menghasilkan spesies baru yang disebut dengan simpatrik atau simpatrik speciation. Nah, yang selanjutnya ada seleksi buatan. Seleksi buatan ialah seleksi yang dilakukan manusia dengan tujuan adanya adaptasi tanaman dan hewan untuk kepentingan riset dan pangan. Domestikasi tanaman dan hewan tidak hanya melibatkan domestikasi genetik dari spesies karena adaptasi timbal balik antara spesies peliharaan dan pemeliharaan yang biasanya manusia. Di sini ada manfaat dari seleksi buatan, diantaranya ada kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak susu pada sapi. Yang selanjutnya adanya pertumbuhan otot ramping yang cepat atau dipercepat. Yang ketiga adanya hewan pemeliharaan eksotis seperti kucing savana dan anjing kecil seperti chihuahua yang diproduksi oleh perkembangbiakan buatan. Selain itu, seleksi buatan juga digunakan dalam produksi keanekaragaman yang tak terhitung pertumbuhannya. Di antaranya adanya tanaman jagung, gandum, dan kedelai.
Hal ini merupakan perkembangan atau perkembangbiakan yang dikembangkan oleh seleksi buatan yang memiliki sifat yang menguntungkan bagi para petani. Yang ketiga ada keuntungan dari seleksi buatan. Keuntungan seleksi buatan diantaranya ada perkembangbiakan selektif yang dapat menghasilkan kualitas pada hewan yang lebih baik. Yang kedua ada tanaman yang mengalami atau menghasilkan lebih banyak buah. Adapun untuk kekurangannya diantaranya ada berkurangnya variasi genetik yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada hewan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sophia Sdiani yang sudah memaparkan. Selanjutnya masuk kepada sesi pertanyaan. Silakan bagi setiap kelompoknya yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekali lagi kepada teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok yang lainnya yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kelompok 1 ada pertanyaan. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, serta kelompok 6 dan seterusnya. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya.
Boleh, silakan Alfida. Perkenalkan, nama saya Alfida dari kelompok 8, izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan terkait adanya pergantian sifat ya dari spesies, yaitu ada alopatrik dan juga simpatrik. Mungkin yang ingin saya tanyakan itu bagaimana contoh dari alopatrik dan juga simpatrik, dan bagaimana yang dimaksud dengan pergantian sifat tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Alfida. Ditampung terlebih dahulu ya. Kepada penanya selanjutnya, disilakan. Moderator, mohon maaf, itu mungkin ada yang raise hand. Oh iya, maaf. Oh, silakan pada Dica. Baik, Ibu Moderator, izin bertanya. Saya Dica Asnuralida, perwakilan dari kelompok 9. Tadi kan telah dijelaskan bahwa organisme yang mendiami tempat yang sama atau relung ekologi yang sama pada daerah geografi yang berlainan disebut ekuivalen ekologi. Namun di sini yang saya belum pahami, pada daerah yang berlainan itu daerah yang seperti apa ya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Dica. Terima kasih. Tiga penanya dulu ya, atau bisa lebih. Bagi rekan-rekan dari kelompok 5 yang ingin menjawab, boleh. Wilda, izin bertanya boleh? Ya, silakan Nabila. Ya, perkenalkan nama saya Nabila Nurfitriani dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai seleksi buatan yang dilakukan oleh manusia untuk adaptasi tanaman dan hewan. Nah, yang tujuannya itu untuk penelitian. Kira-kira dalam melakukan seleksi buatan itu apakah ada kendala gitu? Terus kira-kira kalau ada kendalanya apa? Mungkin cukup seperti itu, Will.
Ya, terima kasih Nabila. Bagi tadi yang penanya ya boleh di chat ulang, takutnya nanti keliru gitu yang mendengarkan. Terima kasih. Bentar ya ditampung terlebih dahulu, atau barangkali dari teman-teman atau kelompok 5 yang ingin menjawab, silakan. Cek Ibu Moderator, apakah masih bisa mengajukan pertanyaan? Boleh, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Kadafi Permana, saya perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok 5.
terkait tadi materi seleksi alam, tadi pun sudah dijelaskan gitu terkait materi ini. Cuma saya hanya ingin sedikit menanyakan kembali lebih detailnya lagi mungkin terkait maksud dari seleksi alam di sini itu seperti apa gitu. Apakah seleksi alam di sini itu hanya sekedar menetap, lalu spesies itu berkembang dan akhirnya berkembang biak seperti itu? Apakah lebih dari itu atau bagaimana gitu? Nah, tolong ini dijelaskan kembali gitu ya, karena tadi saya kurang jelas mengenai hal ini. Nah, lalu yang kedua itu, nah di sini pun tadi dijelaskan mengenai adanya atau menghasilkan spesies baru. Nah, di sini juga ada beberapa faktor. Nah, bagaimana spesies baru ini bisa terjadi? Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Ibu Moderator. Baik, izin menjawab ya yang tadi pertanyaan dari Alpida, dari tadi itu pergantian sifat serta contoh dari alopatrik dan simpatrik ya. Jadi pergantian sifat itu seperti tadi yang sudah dijelaskan, pergantian sifat itu kayak sifat-sifat dari suatu marga atau genus ya. Tadi kan pergantian sifat itu ada dua jenis, di mana ada jenis simpatri dan alopatri. Nah, kalau pengertian secara khususnya itu pergantian sifat, ya yang tadi saya jelaskan juga, spesies atau hewan yang berkerabat gitu, yang satu marga atau genus, terus dapat ditemukan pada habitat atau daerah penyebaran yang sama. Nah, itu tadi disebutnya simpatik, pergantian secara simpatik. Terus pergantian sifat yang ditemukan pada habitat atau daerah penyebarannya yang berbeda. Kalau tadi yang simpatik penyebaran yang sama, kalau penyebaran yang berbeda itu disebut alopatrik. Terus untuk contoh alopatrik itu seperti itu apa, prosesnya itu dianggap bentuk spesies yang dominan dalam organisme yang melakukan reproduksi seksual, seperti terdapat pada burung kutilang Darwin di Kepulauan Galapagos yang memungkinkan berspesiasi secara alopatrik karena terdapat letusan gunung berapi yang membagi populasi gitu. Terus contoh untuk spesiasi simpatrik mah, contohnya teh yang sering contoh spesiasi simpatrik mah yang menunjukkan bukti atau tentang yang diturunkan yang sama, seperti isolasi reproduksi kelompok
yang tidak menyebabkan spesiasi. Contoh nama sekelompok kecil lalat atau belatung apel. Jadi itu mah udah ada dari nenek moyangnya gini. Keturunannya udah ada gitu. Mungkin segitu yang dapat saya jelaskan. Kalau dirasa kurang puas, insya Allah saya akan memperdalam lagi. Terima kasih, dikembalikan lagi kepada petanya bagaimana. Ya, terima kasih Wilda jawabannya. Mungkin dari teman-teman dari kelompok 5 barangkali ada tambahan terkait pertanyaan saya ya, karena saya sendiri jujur belum terlalu paham juga gitu. Atau dari teman-teman yang lain. Bagi teman-teman kelompok 5 yang ingin menjawab, barangkali disilakan. Atau bagi teman-teman yang mau ikut menjawab juga, disilakan. Izin moderator. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Dica, yaitu pertanyaannya, daerah yang berkelainan pada daerah ekuivalen, yaitu daerah seperti apa? Nah, sudah dijelaskan bahwa ekuivalen ekologi yaitu suatu organisme yang mendiami tempatnya sama atau relung ekologi yang sama pada daerah geografi yang berlainan. Maksud berlainan di sini yaitu wilayahnya yang berbeda. Contohnya, jika di Indonesia ada spesies burung, contohnya jika di Sumatera terdapat harimau, nah di Jawa juga terdapat harimau, mereka akan mendiami relung ekologi yang sama, tetapi pada daerah geografi yang berbeda, maksudnya seperti itu. Bagaimana, Dica? Iya, baik, terima kasih. Berarti yang di sini dimaksud berlainan itu cuma perbedaan wilayahnya aja, tapi spesiesnya masih sama gitu ya? Iya, seperti itu. Maksudnya daerah geografinya yang berbeda. Cukup, terima kasih, Dede.
Moderator izin bertanya. Kelompok 5 apakah masih bisa untuk mengajukan pertanyaan? Boleh. Disilahkan. Izin memperkenalkan ya, saya Aris Darisman dari kelompok 7. Izin menanyakan mengenai tadi yang dijelaskan pergantian sifat. Nah, yang ditanyakan faktor apa saja yang menyebabkan pergantian sifat pada suatu adanya hal menjadi keuntungan atau kerugian bagi ekosistem yang melakukan pergantian sifat tersebut. Terima kasih. Ya, bisa ditulis ulang ya, Riz. Mungkin tadi agak lup-lup aja di saya mah. Siap ya, baik. Ya, kasih kepada rekan-rekan kelompok 5 yang ingin menjawab, disilakan ya, supaya berjalan. Izin moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Suyani, yaitu mengapa dua spesies atau lebih dengan relung ekologi yang sama tidak dapat hidup secara berdampingan. Dua spesies atau lebih dengan relung ekologi yang sama tidak dapat hidup secara berdampingan karena akan terjadi persaingan di antara kedua spesies tersebut. Dalam persaingan yang ketat, masing-masing jenis akan mempertinggi efisiensi cara hidupnya masing-masing. Akan menjadi lebih spesialis, yaitu relungnya akan menyempit. Akan tapi, bila populasi semakin meningkat, maka persaingan antar individu di dalam jenis tersebut akan terjadi. Dalam persaingan ini, individu yang lemah akan terdesak ke bagian nice yang belakang. Sebagai efeknya ialah melebarnya relung dan jenis tersebut akan menjadi lebih general. Ini berarti jenis tersebut semakin lemah atau kuat. Makin spesialis suatu jenis, semakin rentan makhluk tersebut. Jadi, dua spesies atau lebih dengan relung ekologi yang sama, intinya tidak dapat hidup secara berdampingan, yaitu karena akan terjadi persaingan antar spesies. Sedangkan dalam spesies yang sama, persaingan ini akan berkurang. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Suryani. Izin masuk, moderator. Iya, silakan. Izin bertanya kembali ya mengenai relung yang tadi saya pertanyakan. Kenapa gitu dalam relung ekologi yang sama itu antar spesies itu ada naluri untuk saling bersaing gitu? Gitu mungkin moderator. Terima kasih. Ya. Izin menjawab kembali. Ya, karena pada setiap spesies itu mereka akan mempertahankan hidupnya masing-masing. Begitu. Jadi spesies satu akan mempertahankan kehidupannya, spesies 2 sama seperti itu. Jika tidak terjadi persaingan, maka tidak
tidak akan terjadi kehidupan. Gitu. Maksudnya, jadi pada relung tersebut seperti tidak ada kehidupan begitu kalau mereka tidak bersaing. Berarti di dalam satu relung ekologi itu terdapat antara pemangsa dengan non-pemangsa gitu ya? Iya, seperti itu. Oke, terima kasih. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Nabila. Apakah ada kendala dari proses seleksi buatan, dan jika ada, bagaimana kendalanya? Tadi kan telah dijelaskan proses seleksi buatan, yang mana prosesnya itu adanya perkembangbiakan hewan dan tanaman secara selektif, mengembangkan sifat fenotipik tertentu dengan memilih hewan atau tumbuhan yang mana yang akan bereproduksi secara seksual dan memiliki keturunan bersama. Nah, untuk kendalanya sendiri dalam seleksi buatan, tentunya ada kendalanya. Di antaranya kan hewan ternak itu akan mengalami perkembangbiakan, yaitu dengan cara mengawinkan hewan tersebut. Nah, akan tetapi jika hewan tersebut mengalami penurunan atau hewan tersebut tidak baik, maka perkembangbiakan seleksi buatan tersebut tidak dapat dilakukan. Apakah dapat dipahami? Bagaimana penanya Nabila? Apakah jawaban dari Sophie dapat dipahami atau sudah puas atau dirasa tidak? Iya, cukup jelas jawabannya. Jadi kalau misalkan kendalanya itu ada hewan atau tanaman yang kondisinya lagi kurang baik, jadi menghambat ke perkembangbiakannya juga gitu ya intinya. Iya, seperti itu, Bill. Oh, iya cukup. Terima kasih Sophie atas jawabannya. Izin menjawab yang pertanyaan Farhan tadi tuh yang katanya seleksi alam itu apa dan mengarahnya itu kemana gitu seleksi alam. Lebih singkatnya begitu mungkin ya. Tadi kan di sini ada seleksi alam, jadi istilahnya dari seleksi alam itu proses di mana individu itu memiliki sebuah ciri bawaan yang dapat bertahan hidup dan bereproduksi dalam tingkat yang lebih tinggi dan bila dibandingkan dengan individu lainnya, dan ciri bawaan yang dimilikinya itu Nah, ciri bawaannya itu dapat memperkuat atau menghilangkan sifat bawaan yang diwariskannya, serta yang dapat membedakan dari individu dalam satu populasi. Nah, di mana seleksi alam itu atau proses seleksi alam itu tergantung pada kondisi lingkungannya seperti variasi suhu, tempat tinggal, makanan, dan yang lainnya gitu. Terus proses seleksi alam juga itu melibatkan seperti variasi warisan, tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi, serta kelangsungan hidup dan reproduksi yang berbeda. Nah, di mana jenis seleksi alam
di sini itu seperti adanya pemilihan arah, menstabilkan seleksi, serta pemilihan yang mengganggu pada populasi tersebut. Gitu. Gimana Farhan? Kalau tidak puas, mungkin boleh nanti kelompok saya juga akan mengkaji ulang gitu. Karena terbatasan dari kami, silahkan bagi teman-teman juga yang ingin membantu menjawab, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih buat Wilda yang tadi sudah menjawab. Nah, itu yang satu lagi yang terkait ini apa? Munculnya spesies baru tadi dijelaskan di apa? Yang tadi saya tanyakan itu bagaimana ya terkait kelanjutan itu. Bapak, apakah pertanyaan perlu dijawab sekarang atau gimana, Pak? Silakan sekitar 5-10 menit lagi untuk menjawab pertanyaan. Nanti sisanya di WA Group. Baik, Pak. Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan dari Mira Marsanda. Pertanyaannya yaitu bagaimana contoh dari seleksi alam dan apa dampak yang terjadi dari adanya seleksi alam tersebut terhadap spesies yang ada. Contoh dari seleksi alam yaitu kepunahan dinosaurus akibat adanya seleksi alam. Kemudian jari kaki kuda semula 5 buah untuk menyesuaikan diri dengan tanah yang lunak, sekarang berjari 1. Kemudian ada kupu-kupu bison betularia bersayap gelap lebih banyak dibandingkan yang bersayap cerah di daerah industri. Untuk dampak yang dapat terjadi akibat seleksi alam ini yaitu punahnya organisme tertentu, kemudian munculnya spesies baru, berubahnya frekuensi alel di alam, dan dominasi satu kelompok tertentu. Mungkin seperti itu, Mira. Bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih Dede atas jawabannya. Kemudian izin menjawab lagi yang Sofi Harisanti, yaitu pertanyaannya, bagaimana seleksi alam dapat mempengaruhi evolusi? Jawabannya yaitu seleksi alam dan dengan evolusi ini saling berhubungan, di mana dalam teori Charles Darwin yang menyatakan bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Individu yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka individu tersebutlah yang akan bertahan hidup. Sedangkan individu yang tidak dapat mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka individu tersebut akan mengalami kepunahan. Mungkin seperti itu, Sofi. Jadi evolusi dan seleksi alam itu saling berhubungan. Baik, mungkin pertanyaan yang belum terjawab ditampung kelompok saya terlebih dahulu dan akan dijawab di WA Group. Terima kasih kepada teman-teman, kepada Bapak dosen dan teman-teman. Penjelasan untuk presentasi hari ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5 yang telah memaparkan materinya. Kemudian untuk kelompok lain yang sudah bertanya, saya lihat cukup banyak, tapi agak telat panas ya. Setelah menunggu beberapa menit, beres presentasi, baru banyak pertanyaan. Harusnya biar cepat waktunya, jadi beres presentasi, pertanyaan juga pada masuk ya, biar enak. Tidak apa-apa. Nanti sisa pertanyaan silahkan kalian lanjutkan di WA Group, kemudian dibikin notulensinya. Nah, sebelum diakhiri, saya ingin ya istilahnya meng-cross check materi lah, sekaitan ingin bertanya juga
Kepada rekan-rekan yang sudah mendengarkan ataupun yang mempresentasikan materinya juga boleh kalau mau menjawab. Tadi kan dibahas juga terkait ekuivalen ekologi, ya kan? Kemudian simpatik, alopatrik, domestikasi, kemudian relung. Nah, itu kan istilah-istilah yang mungkin untuk beberapa orang baru ya didengarkan atau mendengar istilah tersebut. Jika dilihat dari presentasi tadi kelompok 5 yang sudah panjang lebar, sekarang saya ingin bertanya ke audiensi yang ada di sini, apa yang sudah kalian pahami terkait ekuivalen ekologi aja satu dulu sebelum ke yang lain. Ayo, ada yang bisa menjawab nggak selain kelompok 5? Ekuivalen ekologi itu apa? Ayo. Ada yang bisa? Oke, nggak ada ya. Terus, relung. Ada yang bisa jawab nggak? Relung itu apa? Gitu. Bedanya dengan habitat apa? Ayo. Ada yang tahu? Yang bisa jawab? Saya Pak ingin coba menjawab Pak. Boleh. Alfida mau jawab yang mana? Yang relung Pak. Yang relung. Ya, silahkan. Ya. Tadi sepemahaman saya yang telah dijelaskan oleh kelompok 5, jadi relung itu merupakan suatu posisi ataupun peran dari suatu spesies gitu. Kalau bedanya dengan habitat? Kalau bedanya dengan habitat, berarti kalau habitat itu kan tempat makhluk hidup untuk hidup ya Pak, tempat spesies untuk hidup. Nah, kalau relung itu peran dan posisinya makhluk hidup atau spesies dalam habitat tertentu, gitu mungkin Pak. Oke, ada istilah seperti ini. Makhluk hidupnya sama, di habitat yang sama, tapi di relung yang berbeda. Bisa menjelaskan itu enggak? Makhluk hidup atau spesiesnya sama, kemudian habitatnya juga sama, tapi relungnya berbeda. Bisa ngasih contoh enggak terhadap kalimat itu? Gitu? Ayo. Sebelum istilah-istilah yang lain ya, pemanasan dulu lah dari relung, kita startnya dari relung. Ada yang lain? Mungkin mau melengkapi yang Alfida? Silakan. Tadi dibahas ya di kelompok ini kan, tentang relung dibahas nggak Wilda? Dibahas Bapak. Ya. Oke. Habitatnya sama, spesiesnya sama, tapi relungnya berbeda. Saya kasih contoh di manusia aja. Misalnya kalian nih, kalian itu habitatnya adalah kampus. Ya, jadi tempat kalian berdiam gitu kan, terus belajar dan segala macam itu kampus. Relungnya beda-beda. Misal, Alfida itu relungnya adalah mahasiswa remaja masjid. Oke. Terus di sini misalnya Ivan itu relungnya adalah orang-orang yang suka nongkrong di warung kopi misalnya. Oke. Ada lagi misalnya Farhan itu relungnya adalah himpunan misalnya di BEM. Itu kan menunjukkan bahwa spesiesnya sama, mahasiswa misalnya ya, habitatnya sama yaitu kampus, tapi relungnya berbeda. Tergantung di mana mereka bersosialisasi di tempatnya masing-masing. Kebayang nggak maksudnya? Dengan kalimat yang tadi gitu. Relung sama, spesies sama, tapi
habitat sama, spesies sama, tapi relungnya berbeda. Contoh di manusianya biar gampang seperti itu. Kebayang? Jadi habitat itu adalah alamat tempat tinggalnya. Biar gampang mah ya. Kalau relung itu adalah proses sosialisasinya. Misalnya dia berinteraksinya dengan siapa aja, kegiatan sehari-harinya apa aja, apa yang dia hasilkan sehari-hari itu apa, itu relung. Kegiatan sosialnya lah biar gampang, atau pekerjaannya. Sedangkan kalau habitat itu adalah tempatnya. Jadi bisa sama habitatnya, bisa sama spesiesnya, dan relungnya bisa berbeda-beda. Tergantung dari kebiasaan masing-masing. Bayang? Contoh di hewannya gimana? Misal, ada sapi, spesiesnya ya, tinggal di padang rumput. Padang rumput itu kan habitatnya. Kemudian, relungnya bisa beda-beda. Ada satu ekor sapi yang dia suka berinteraksi dengan anjing penggembalanya. Ya kan? Ada satu ekor sapi lagi yang dia suka berinteraksi dengan kambing malahan yang ada di peternakan tersebut. Ada lagi satu ekor sapi lagi yang dia berinteraksinya sendiri aja, menyendiri di tempat yang berbeda. Walaupun sama tempatnya di padang rumput, tapi sudutnya berbeda dari dua sapi yang tadi. Ya berarti kan dari antara 3 sapi itu mempunyai relung yang berbeda. Walaupun spesies mereka sama, yaitu sapi, dan habitatnya juga sama, yaitu padang rumput di peternakan tersebut. Gitu. Dari perilakunya nanti beda-beda. Ketika yang banyak bergaul dengan anjing anjing gembala yang ada di peternakan tersebut, dia perilakunya akan beda. Yang sering bergaulnya dengan hewan lain seperti kambing, dia pun akan berbeda juga perilaku sapinya. Dan beda lagi juga dengan sapi yang suka menyendiri misalnya. Dan itu akan membentuk perilaku-perilaku atau sosial yang berbeda. Itu yang disebut spesiesnya sama, habitatnya sama, relungnya yang berbeda. Itu. Bayang? Maksudnya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ekuivalen ekologi. Sebelum ke ekuivalen lah, saya kasih contoh yang lain. Bisa share screen nggak ya?